Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya dengan saya di sini. Saya ucapkan sebelumnya selamat bergabung di mata kuliah persamaan diferensial ya untuk pertemuan kita yang keempat kalinya. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali ya. Sebelum menyimak video ini, tolong sediakan alat tulis dan slide yang sudah saya kirimkan agar nanti supaya apabila ada hal-hal yang baru yang belum ada di PPT itu bisa kalian tulis ya. Nah, karena materi ini membutuhkan tingkat kefokusan yang cukup ya, maka saya harapkan dalam menyimak video ini kalian tidak sambil menyambi dengan melakukan aktivitas yang lainnya begitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung masuk ke materi saja. Kalau pertama kemarin kita masuk ke dalam penyelesaian ya untuk persamaan diferensial ubah terpisah. Dan sekarang kita masuk mencari penyelesaian persamaan diferensial dengan peubah yang dapat dipisahkan atau dengan variabel yang dapat dipisahkan. Nah, biasanya persamaan diferensial tersebut itu bentuknya seperti demikian: G1X H1Y dx ditambah G2X H2Y dy sama dengan 0 ya. Nah, caranya mencari penyelesaiannya kita harus menghilangkan ya variabel dari kelompok derivatif. Misalkan ya, yang pertama G1X H1Y dx ya. Dx itu berarti derivatifnya X. Berarti selain variabel X maka harus dipisahkan dari derivatif X itu dari dx, dari kelompoknya dx. Nah, di sini kan H1. Maka H1 itu harus dipisahkan dari kelompoknya dx itu. Begitu juga dengan dy. Nah, apabila masih ada variabel X di kelompoknya dy maka harus dipisahkan ya. Cara memisahkannya dengan mengalihkan dengan 1 per H1Y G kali G2X. Nah, itu nanti akan hilang, akan terpisah dengan sendirinya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada contoh X kuadrat Y dx ditambah XY kuadrat dy sama dengan 0 ya. Di sini masih ada Y di dalam kelompoknya dx maka harus dipisahkan. Cara memisahkannya dikalikan dengan 1 per Y. Terus yang kedua, ada variabel X di kelompoknya dy maka harus dipisahkan dengan cara mengalihkan atau membagi dengan X. Kalau mengalihkan dengan 1 per X. Karena tadi dibagi seper Y dan ini bagi seper X, maka pembaginya semuanya harus dikalikan dengan 1 per Y X ya, atau dibagi dengan masing-masing ruas dibagi dengan YX ya. Sedemikian hingga baris ketiga Y-nya hilang X di dalam kelompok dx dan X-nya hilang di dalam kelompok dy. Maka akhirnya baris ketiga itu tinggal kita integralkan X dx tambah integral Y dy sama dengan integral dari 0. Nah, sedemikian hingga jawabannya itu ada setengah X kuadrat ditambah C1 terus ditambah setengah Y kuadrat ditambah C2 sama dengan C3 ya. Dengan mengelompokkan C1, 2, 3 menjadi C besar maka diperoleh penyelesaian umumnya setengah X pangkat 2 ditambah setengah Y kuadrat sama dengan C. Saya pikir ini mudah ya, ini hanya tinggal mengalihkan gitu saja, membagi gitu saja. Tinggal keahlian kalian, latihan kalian agar supaya kalian lihat di dalam ini dibagi berapa, ini dikali berapa begitu. Contoh kedua
itu dalam kurung XY ditambah X dx ditambah sekian itu ya. Maka caranya dikalikan dulu kedua ruasnya dengan pertama dulu kita ubah dulu XY ditambah X itu menjadi X nya kita keluarkan dengan distributif ya, menjadi X dalam kurung Y nya ditambah 1. Maka tinggal di masing-masing ruas dibagi dengan Y ditambah 1X atau dikali dengan 1 per Y tambah 1 dalam kurung ya dikali X. Nah kemudian jadinya integral dx saja karena hilang kan apanya itu ya, yang X nya dan Y ditambah satunya, sedemikian hingga jadi integral dx ditambah integral 2 per Y ditambah 1 dy sama dengan integral dari 0. Lah ini hasilnya integral dx itu kan X ya, karena kan 1 kan 1 terus ditambah C 1, integral dari 1 kan X ya. Terus ditambah C1. Nah, integral dari 2 per Y ditambah 1 itu 2 nya dikeluarkan, tinggal integral 1 per Y ditambah 1 dy. Maka integralnya yaitu ln Y ditambah 1 ditambah C2 sama dengan C3. Dengan mengelompokkan C menjadi C besar diperoleh baris bawah itu X ditambah 2 ln Y ditambah 1 sama dengan C. Maka X nya dipindah ruas ke ruas kanan ya, jadi kurangi, jadi C dikurangi X ya, 2 nya dipindah ke ruas kanan per 2, tinggal ln Y ditambah 1 sama dengan C dikurangi X per 2. Dengan aturan logaritma diperoleh Y ditambah 1 sama dengan E pangkat C dikurangi X per 2. Itu adalah penyelesaian umumnya ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak bisa, kalian bisa mengulang kembali video ini. Terus contoh lagi untuk variabel yang dapat dipisahkan itu contohnya ya. Kemudian dikeluarkan dulu X-nya dan Y-nya untuk baris kedua itu diintegralkan setelah dibagi masing-masing dibagi dengan berapa? 2 ditambah Y pangkat 2 dan dikali itu dapatnya baris 3 itu masing-masing ruas di persamaan 2 itu masing-masing ruasnya dikali 1 per 2 ditambah Y kuadrat dikali 1 ditambah X kuadrat, itu hasilnya seperti itu nanti. Terus dihitung integralnya itu tadi kan ln kan, ln setengah gitu, setengahnya digabungkan jadi 1 begitu ya, dengan identitas logaritma diperoleh ln-nya dikali karena ini kan tambah ya. Terus setelah itu diubah setengahnya dipindah ruas kanan jadi 2C. Nah, dengan identitas logaritma berubah menjadi X1 ditambah X kuadrat ditambah kali 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan E pangkat 2C. Itu adalah penyelesaian umumnya. Oke, seterusnya selanjutnya kalau coba kalian kerjakan contoh yang ada di PPT kalian ya. Kalau tidak bisa kalian bisa tanya ke teman kalian, jika tidak bisa tanya ke saya. Begitu saya akhiri pertemuan keempat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.